Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dampak kemarau meluas, puluhan ribu warga mengalami krisis air bersih. Seorang pria diringkus polisi karena membawa kabur ponsel penumpang bus. Puluhan ribu kotak suara pemilu diterima Komisi Pemilihan Umum. Bersama saya Rahai Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat bertambahnya warga terdampak kekeringan di Kabupaten Lombok Barat memasuki bulan November. BPBD mencatat total warga terdampak mencapai 21.000 jiwa, bertambah 4.000 jiwa dari sebelumnya. Hal itu akibat meluasnya wilayah yang mengering akibat kemarau, sehingga menyebabkan persediaan air semakin menipis. Meluasnya wilayah terdampak membuat pemerintah daerah kewalahan memenuhi persediaan air karena terbentur anggaran dan kendaraan. Jumlah warga terdampak bertambah dulunya dari 17.994 menjadi 21.780 jiwa. Sejak kapan ini, Pak? Dari awal Oktober, bulan September, pertengahan September sudah bertambah ada sedikit sampai hari ini 21.780 jiwa. Itu yang terdampak. Itu pun ya mudah-mudahan mereka juga mengerti bahwa kami juga tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pemerintah sesuai kemampuan kami. Warga berharap penyaluran air bersih rutin dilakukan saat kemarau. Ya, di bawah itu kan. Ujung selatan itu pakai PDAM, tapi airnya tidak ada. Nah, itu. Kalau misalkan dibuka sumbernya besar, Insya Allah. mata airnya bisa. Ya, insya Allah. Keluar, ya. Tapi jadi hambatannya karena di sana tidak pernah Bayar. Ya. Akhirnya semua kena. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendata desa terdampak kekeringan mencapai 22 desa di 7 kecamatan dengan total warga terdampak sebanyak 21.780 jiwa. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ribuan hektar lahan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah belum tergarap karena tidak ada air akibat kemarau panjang. Dinas Pertanian mencatat, petani di 9 kecamatan menunda musim tanam karena tidak tersedianya suplai air ke lahan mereka. 9 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Jonggat, Praia, Praia Tengah, Praia Barat, Praia Barat Daya, Praia Timur, Jana Pria, Pujut, dan Kecamatan Pringgarata. Sementara 3 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Batu Kliang Utara, dan Kecamatan Kopang sudah mulai menanam padi karena pasokan airnya cukup. Pemda mengimbau petani tetap menggarap lahan dengan memilih menanam palawija yang tidak membutuhkan banyak air. Musim tanam kita kan Oktober, Maret. Nah, sekarang November mereka sedang melakukan penanaman. Nah, untuk daerah yang lain masih belum, karena hujan kita masih belum turun. Daerah tengah dengan selatan, Pak? Daerah tengah dengan selatan masih belum, masih menunggu. Kalau luasan daerah tengah dengan selatan itu berapa? Nah, kalau keseluruhan kan belum. Kita kan 50.282 luas lahan bagus sawah Lombok Tengah. Selombok Tengah ya? Selombok Tengah. Jadi kalau kita kurangi tengah saja harus nanti ada tanah. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah mengupayakan saluran irigasi segera mengalir agar lahan pertanian segera tergarap sebelum tibanya musim penghujan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan petani di Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, menunda menanam cabai karena lahannya kering akibat kemarau.
Biasanya mereka menanam cabai pada bulan Oktober, namun ditunda hingga musim penghujan tiba. Hal itu karena mereka tidak bisa mengharapkan air dari saluran irigasi yang mengering sejak 3 bulan lalu. Mereka memilih menunda menggarap lahan karena khawatir merugi dan tanaman gagal tumbuh. Kemarin irigasi yang dari Jurang Sate Hulu kan lagi proses pengerjaan kan. Nah, kalau seandainya tahun kemarin di sana masih ada irigasi, masih kita aktif sampai di bulan begini. Ini memang sengaja dipersiapkan, Pak, Iya, untuk menanam cabai gitu. iya. Oh, gitu. Berapa lama keterlambatan ini, Pak? Ini harusnya ya enggak sih terlalu lama, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Biasanya bulan ini udah nanam, Pak. Awal bulan 11 biasanya kita nanam, tapi kan baru hujan juga belum turun. Terutama juga kan pas puncak musim kemarau gini kan hama kayak kutu-kutuan kan masih tinggi. Jadi itu yang kita hindari dulu. Selain menunggu musim penghujan, petani juga meminta Pemda mencarikan solusi mengatasi kekeringan di lahan mereka. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pria berinisial BN, 45 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena mencuri ponsel seorang penumpang bus di Terminal Mandalika. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bertais atas laporan korban. Polisi menyita 1 unit ponsel yang dijual ke rekannya di wilayah Cakranegara. Tersangka mengambil ponsel korban yang jatuh saat hendak naik bus tujuan luar daerah. Bukannya mengembalikan, tersangka malah membawa kabur ponsel korban. Kami rilis salah satu kasus pencurian, yaitu pencurian handphone, di mana TKP-nya adalah di Terminal Bertais. Korbannya atas nama Pak Zainal. Dia melaporkan kehilangan handphone pada saat bis. Jadi setelah kami melakukan penyidikan dengan informasi, ternyata ada HP yang identik dengan handphone korban, dan anggota kami melakukan penangkapan di rumah tersangka yaitu di Bertais. Saat ini tersangka kami kenakan pasal 362 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tersangka menjual ponsel korban untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ngambil? Enggak, ini ngambil cuma saya dapat mungut, tapi jatuh saya dapat mungut terus saya jual gitu. Jatuh di mana? Di terminal. Di terminal? Di Bertais? Bapak kerja di sana? Iya. Oh, mungutnya di mana? Di saku korban? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Mau naik bis, penumpang ini mau naik bis, jatuh HP-nya dari jaket. Dari tahu ya. Oh, Tersangka dijerat pasal 362 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.